Resep adaptif guru profesional mengembalikan fokus siswa melalui tantangan membaca novel di era digital. Karya Dewi Agus Fernita Beru Ginting dari SMA Negeri 1 Tigenreka. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Tetapi tidak hanya itu, membaca juga adalah sebuah kunci yang dapat membuka pintu-pintu rahasia, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan. Peningkatan mutu pendidikan nasional menjadi tantangan yang sangat kompleks di arus digitalisasi. Kondisi mudahnya mengakses informasi ternyata meninggalkan suatu persoalan yang sangat menonjol, yakni rendahnya kemampuan literasi membaca siswa. Kondisi ini dirujuk dari hasil program PISA 2022, menunjukkan skor rata-rata membaca Indonesia hanya 359 poin. Kita jauh tertinggal dari negara-negara lain. Ada 81 negara yang mengikuti. Dan kita berada di peringkat 63. Bayangkan betapa rendahnya kemampuan membaca rata-rata siswa Indonesia. Padahal, data dari UNESCO mengatakan kemelekan masyarakat Indonesia terhadap huruf itu tinggi, sekitar 90%. Tapi, kebiasaan membacanya hanya berada di angka 0,001%. Ini berarti hanya ada 1 dari 1.000 orang yang memiliki kebiasaan membaca. Ironis sekali, bukan? Menunjukkan kalau kita melek huruf tetapi buta membaca. Padahal kita sedang dipersiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Generasi kita sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawainya masing-masing. Ini krisis konsentrasi yang sangat serius. Sebagai garda depan pendidikan, kita tentu tidak boleh gampang menyerah. Berikut akan saya sajikan data resep rahasia untuk membangkitkan minat siswa terhadap literasi. Untuk data resepnya, silahkan Anda nikmati melalui layar Anda masing-masing. Berikut adalah bumbu yang kita perlu siapkan. Pertama, novel fiksi pilihan. Siswa bebas memilih novel pilihan mereka. Kita berikan mereka kebebasan untuk memilih genrenya, bahkan tebal halamannya. Biarkan mereka menemukan buku yang mereka sukai. Bumbu yang kedua adalah insentif nilai tambahan. Ini akan menjadi motivasi bagi siswa yang pada awalnya yang memiliki motivasi rendah untuk membaca, tetapi ketika kita sentuh bagian penting pada diri mereka, mereka akan senang sekali untuk mendapat nilai tambahan. Yang ketiga, yang paling penting adalah pembuatan jurnal reflektif. Ini akan berfungsi sebagai laporan membaca yang akan kita gunakan untuk bukti tambahan nilai yang mereka dapatkan itu. Bumbu yang keempat adalah bumbu cinta. Mengapa saya katakan cinta? Kita biarkan siswa menemukan buku yang mereka cintai. Biarkan mereka menemukan buku yang membuat mereka jatuh cinta pada membaca. Yang kelima adalah pena dan buku. Ini paling penting. Kalau tidak ada pena dan buku, mereka akan nulis di mana? Poin paling penting adalah bagaimana kita mampu mengolah resep-resep tadi, bahan-bahan tadi, agar menjadi sesuatu yang lebih mengasihkan, menyenangkan untuk siswa. Tentu saja, untuk membuatnya, kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Nah, situasi pada siswa sudah kita pahami. Mereka memiliki daya mampu atau kemampuan membaca yang rendah.
Kita tidak akan melihat sisi lemahnya mereka, tetapi kita akan membangkitkan siswa bagaimana mereka meningkatkan kemampuan dan kemauan mereka terhadap membaca. Pertama, kita akan mengajak siswa cukup membaca satu novel saja, dan harus novel fiksi. Ini adalah novel pilihan mereka. Ingat, dengan cinta mereka akan menemukan novel pilihan mereka. Kemudian, kita tadi sudah menambahkan daya pikat. Bagaimana mereka termotivasi untuk mulai membaca ketika kita menambahkan insentif nilai. Nah, kemudian kita akan meningkatkan tantangan, kita akan mengajak mereka mampu membaca 5 novel dalam rentang waktu 1 semester. Nah, nilai yang akan kita berikan sebagai insentif akan memacu mereka untuk sampai ke tujuan akhir mereka mendapatkan nilai. Karena bagi siswa, nilai lebih penting daripada membaca. Gak apa-apa, kita sentuh mereka di bagian itu. Kita menyadari bagaimana situasi dan kondisi siswa kita. Bagaimana mereka sulitnya mendapat buku bacaan. Bagaimana mereka belum terbiasa membaca. Yang menjadi tantangan pertama adalah bagaimana saya harus menghadapi ketidakmauan siswa untuk mulai membaca. Ini sangat merepotkan memang. Tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja, bukan? Tantangan kedua, kita harus bisa memastikan kalau siswa benar-benar mampu menyelesaikan misi membaca 5 novel. Tantangan ketiga adalah mereka masih kesulitan untuk mencari buku fisik. Ya sudah, kita biarkan mereka untuk mencari novel dari platform online saja. Ini akan memudahkan mereka untuk menimbulkan rasa cinta pada membaca. Aksi berikutnya, kita akan membuat siswa untuk membuat laporan membaca dari novel-novel yang mereka telah baca, dibuat dengan beberapa komponen wajib yang ada di laporan membacanya. Komponen wajib itu antara lain identitas novel, mulai dari judul novel, nama pengarangnya, jumlah halamannya, penerbitnya. Ini bertujuan agar siswa terbiasa mengapresiasi karya sastra. Komponen kedua yang harus ada adalah bab atau halaman yang mereka baca berdasarkan tanggal pembacaan mereka. Ini akan mampu melatih siswa untuk memiliki komitmen membaca untuk pengaturan diri mereka, untuk menyiapkan waktu membaca mereka. Komponen ketiga adalah mereka diminta membuat tanggapan. Ini akan menjadi bahan reflektif siswa. Puncaknya yang paling menggembirakan adalah akhirnya siswa mampu menghasilkan karya, yakni menulis cerpen. Keoriginalan cerpen menjadi bukti nyata bahwa siswa kita akhirnya mampu meningkatkan kemampuan membaca mereka secara mendalam. Siswa mampu menuangkan isi pikiran dan mengembangkannya menjadi cerpen yang menarik. Berikut adalah reflektif dari beberapa siswa. Yang saya dapatkan setelah membaca novel ialah saya menjadi dapat merasakan masalah yang dialami oleh tokoh yang di dalam novel tersebut. Saya dapat mengetahui dan merasakan masalah-masalah yang terjadi di luar sana yang diadaptasi menjadi novel. Serta setelah membaca novel ini, membuat aku menyisihkan waktu setiap 30 menit setiap harinya untuk membaca. Dan dari membaca ini menambah kosakata baru bagi saya. Pertama kali saya membaca novel itu, saya merasa bosan, capek, dan tidak mengerti apa yang saya baca. Setelah membaca novel adalah saya lebih mudah untuk membaca sesuatu buku dan memahami apa yang dimaksud dari buku tersebut. Dan dari novel tersebut, saya juga dapat menambah kosakata saya. Dan dari novel tersebut, saya juga lebih menghargai pesan-pesan kecil atau kejadian-kejadian kecil yang kita alami di kehidupan kita. Dan dari novel tersebut juga, saya menjadi lebih sering membaca dan mengurangi permainan HP. Podcast setelah membaca novel ada di mana saya yang dulu sering lebih memilih untuk men-scroll TikTok, media sosial lainnya, dan mulai setelah membaca novel saya lebih sering membuka buku atau membaca hal-hal yang menarik bagi saya. Dan
aktivitas bermain ponsel saya mulai berkurang dari saat saya mulai membaca novel. Jadi membaca novel sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih.